Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Pak Wira dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, tidak seperti minggu yang lalu, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan daring atau online, ya. Tapi tidak apa-apa, hal tersebut tidak akan dan jangan sampai membuat semangat kita dalam belajar menjadi menurun, ya. Justru karena kita sekarang daring kembali, itu harus membuat kita lebih semangat lagi supaya bisa lebih mengerti lagi semua mata pelajaran yang akan kita pelajari. Oke? Baik, untuk ilmu pengetahuan alam sendiri, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang siklus air. Nah, bedanya hari ini kita akan membahas apa ya? Kalau sudah penasaran, nanti lihat saja di pembelajaran kita hari ini, oke? Tapi sebelum itu, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu, membacakan doa sebelum belajar. Baik, jika sudah, jangan lupa juga siapkan buku tulis dan juga buku paket IPA-nya, karena nanti kita akan menggunakan kedua buku tersebut. Jika sudah siap, untuk lebih mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini. Check it out. Baik anak-anak, setelah pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang siklus air. Mari kita ulas sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya, supaya kalian juga mengingat kembali dan memahami kembali tentang siklus air. Baik, seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu, bahwa air di bumi itu selalu tersedia dan tidak akan habis. Kenapa? Karena adanya siklus air. Untuk tahapan siklus air sendiri, ada 3 tahap penting, yaitu yang pertama ada evaporasi atau penguapan cairan-cairan yang ada di permukaan bumi. Kemudian ada kondensasi, yaitu pembentukan awan. Dan yang terakhir ada presipitasi atau jatuhnya titik-titik air menuju bumi, atau yang kita kenal sebagai hujan. Nah, ketiga tahap ini terjadi terus-menerus membentuk siklus air. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan membahas kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air serta tentang penghematan air. Oke. Maka dari itu, silakan simak dan catat hal-hal penting yang kita bahas dalam video ini, oke? Baik, seperti yang sudah kita ketahui, air yang ada di bumi ini akan selalu diperbaharui dan selalu tersedia karena adanya siklus air. Tetapi, kenapa ya? Masih ada daerah yang kekurangan air dan bahkan mengalami kekeringan, ya. Nah, hal tersebut ternyata disebabkan karena menurunnya curah hujan atau yang kita kenal sebagai musim kemarau. Nah, selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat mempengaruhi cadangan air yang ada di bumi dan juga mempengaruhi proses dari siklus air. Kira-kira apa saja ya kegiatan yang bisa mempengaruhi siklus air tersebut? Mari kita bahas. Baik anak-anak, untuk kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air itu ada 4 kegiatan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada pembangunan lantai beton, kemudian ada pencemaran udara, pengambilan air tanah secara berlebihan, dan tentang penggundulan hutan. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendetail. Untuk kegiatan yang pertama yang dapat mempengaruhi siklus air itu ada tentang
pembangunan lantai beton. Seperti yang kita tahu bahwa di perkotaan sekarang jalan-jalan sudah penuh dengan aspal dan juga beton. Sudah jarang kita temui tanah-tanah yang masih lapang di perkotaan, ya. Nah, ternyata tanah-tanah yang tertutup oleh aspal atau beton tersebut justru tidak baik untuk siklus air. Kenapa? Karena dapat mengurangi daerah resapan air saat hujan. Akibatnya, air yang meresap ke dalam tanah berkurang dan cadangan air tanah juga menjadi sedikit. Bahkan tidak banyak di perkotaan-perkotaan sekarang, air-air dari air hujan itu tidak bisa diserap oleh tanah, tapi malah menggenang dan menyebabkan daerah-daerah di perkotaan sekarang banyak yang banjir. Betul anak-anak? Nah, harusnya pembangunan lantai beton ini disertai dengan pengadaan dari reservoir-reservoir atau daerah-daerah resapan tanah sehingga hal tersebut tidak mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Kemudian, yang kedua itu kegiatannya adalah pencemaran udara. Kita sebagai manusia modern tentunya sudah pernah ya menggunakan kendaraan bermotor, dan kita juga sering melihat banyak pabrik-pabrik yang berdiri di perkotaan. Tapi kemodernan manusia ini justru mempengaruhi kepada siklus air. Kenapa? Karena asap-asap pabrik dan kendaraan bermotor itu menghasilkan gas buangan yang bisa mencemari udara. Misalnya, gas sulfat atau SO2 dan juga gas nitrat atau NO2. Nah, gas-gas tersebut merupakan zat pencemar udara yang nantinya bisa bereaksi dengan uap air di atmosfer dan menjadi hujan asam yang sangat berbahaya karena hujan asam ini bisa mencemari air bahkan merusak bangunan-bangunan ya, sehingga cadangan air bersih di bumi menjadi berkurang. Kegiatan yang ketiga adalah pengambilan air tanah secara berlebihan. Tentunya tanah di sekitar kita itu mengandung air yang disebut dengan air tanah. Kita sering mengambil air tanah tersebut. Kalau dulu kita mengambil air tanahnya dengan cara menimba di sumur, kalau sekarang kita bisa menggunakan mesin jet pump untuk menarik air tanah yang ada di dalam permukaan tanah. Nah, ternyata jika kita mengambil air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah yang seimbang, hal tersebut dapat mengurangi cadangan air tanah dan menurunkan permukaan tanah. Bahkan lama-lama permukaan tanah juga bisa tenggelam karena airnya kita ambil terus-menerus. Itu anak-anak, jadi hati-hati ya. Lalu untuk kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air yang terakhir itu ada penggundulan hutan. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang hutan banyak dibabat habis, mau itu ditebang ataupun dibakar. Bahkan sekarang di Indonesia sedang ada pembangunan ibu kota baru. Hal tersebut dilakukan di daerah yang asalnya banyak hutan, ya. Mau tidak mau, jika ingin dibangun ibu kota baru di tempat tersebut, pastinya hutan yang ada di situ akan ditebang ataupun dibakar, ya. Nah, ternyata pepohonan di hutan yang ditebang atau dibakar tersebut dapat membuat jumlah pohon berkurang dan mengakibatkan jumlah air yang tersimpan dalam tanah juga akan semakin berkurang karena pohon-pohon yang asalnya bisa membantu menyerap air ke dalam tanah sekarang makin lama makin tidak ada, ya. Selain itu juga berkurangnya pohon-pohon bisa mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Nah, hal tersebut juga bisa menyebabkan tanah menjadi longsor. Itu bencana
yang dapat berbahaya untuk kita manusia sendiri ya, apalagi kalau kita tinggal di dataran tinggi yang rawan akan longsor. Jadi itu tadi keempat kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air ya. Kemudian anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa kita berkegiatan banyak menggunakan air. Nah, air-air yang kita gunakan sehari-hari seperti untuk mandi, minum, dan mencuci itu adalah air bersih. Walaupun air yang ada di bumi ini tidak akan pernah habis karena adanya siklus air, tetapi cadangan air bersih yang kita pakai sehari-hari itu terbatas ya. Nah, Pak, apa sih ciri-ciri dari air bersih? Ciri dari air bersih itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak berwarna. Kalau air di rumah kalian sudah memenuhi ketiga ciri tersebut, berarti air yang ada di rumah kalian sudah termasuk air yang bersih ya. Nah, maka dari itu, karena cadangan air bersih yang kita bisa pakai untuk kegiatan sehari-hari itu terbatas, maka tentunya kita harus menggunakan air bersih yang ada di rumah ataupun di sekolah kita dengan bijaksana dan juga menjunjung tinggi tindakan untuk menghemat air bersih. Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menghemat air? Beberapa di antaranya itu yang pertama adalah menutup keran air saat menggosok gigi, cuci muka, atau mencuci piring. Kemudian, kegiatan yang kedua itu bisa dengan menyiram tanaman saat pagi atau sore hari. Karena jika kita menanam atau menyiram tanaman saat pagi atau sore hari, kita bisa mengurangi jumlah air yang menguap karena sinar matahari, sehingga air yang diserap oleh tanaman tersebut lebih maksimal. Dan yang terakhir ada mencuci kendaraan menggunakan ember dan lap. Itu akan menghemat air dibandingkan dengan saat kita mencuci kendaraan dengan cara disemprot oleh selang ataupun disiram oleh ember dan gayung ya. Nah, untuk kalian yang punya kendaraan baik itu sepeda, mobil ataupun motor, usahakan untuk mencuci kendaraannya menggunakan ember dan lap ya, agar bisa menghemat persediaan air bersih di rumah kalian. Nah, selain itu, ternyata air kotor yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan juga dan bisa kita buat menjadi air bersih juga. Itu bisa dilakukan yang namanya filtrasi atau penjernihan air. Untuk penjernihan air sendiri bisa kalian baca di buku paket halaman 104 ya. Di sana ada kegiatan tentang penjernihan air. Baik anak-anak, untuk penjelasan tentang kegiatan yang mempengaruhi siklus air dan penghematan air kita hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk tugas evaluasi yang bisa kalian kerjakan itu ada di buku paket halaman 106, latihan ulangan bab 7 paket 1. Kalian cukup kerjakan bagian A dan bagian B-nya saja. Hasil pengerjaan kalian silakan difotokan dan dikirimkan ke Pak Wira. Oke? Semangat dan terus jaga kesehatan. Ya, itu tadi dia anak-anak pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bisa kalian pahami dan juga bisa kalian mengerti. Jika masih ada pertanyaan atau hal yang kurang kalian mengerti, boleh langsung tanyakan saja ke Pak Wira. Oke? Baik, Bapak titip pesan untuk kalian semua, jangan lupa kerjakan tugasnya ya, itu saja. Dan juga jaga terus kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Oke? Kalau begitu, untuk pembelajaran IPA kita hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya.